kuantitatifnya biasanya ya akan bingung ya. Oleh karena itu saya akan memulai dari hal yang paling sederhana Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang sudah pinter ya saya mohon maaf ya. Kalau yang belum bisa ya saya kira ini kesempatan ya. Bagaimanapun juga Bapak Ibu sebagai calon doktor ya harus paham analisis kuantitatif maupun kualitatif atau bahkan analisis campuran yang disebut dengan mixed method atau yang disebut dengan multi method analysis. Baik Bapak Ibu, tolong SPS-nya dibuka ya. Sudah ya. Untuk Bu Farida tetap konsentrasi nyetir ya. Jangan sampai depannya ada tukang becak nanti ditabrak ya. Saya izin baik. menyimak ya, Prof. Yang belum saya jadikan co-host ya. Ini Pak Simon belum ya. Bu saya hanya ingin tahu saja Bapak Ibu ini barangkali kalau boleh untuk Pak Edi Siswanto latar belakangnya dulu S2-nya dari mana Pak Edi Siswanto? Dari MP Prof. MP UNES. MP. Ya. Dulu pakainya kualitatif apa kuantitatif? Kebetulan S2 saya kuanti Prof. Oh kuanti. Ya. Saya kira Pak Siswanto tidak ada masalah. Tapi kalau lupa ini Prof. Arin, tapi ya? udah lupa enggak buka SPSS itu lupa nih. Saya kemarin baru itu dapat ini Prof, apa yang install itu Prof. Oh iya. Iya. Kalau Bu Arintina, Bu Arintina? Saya 2 Prof, teknologi pendidikan dan teknologi pangan. Oh, semuanya teknologi. Dulu S2-nya pakai kuali apa kuanti, Bu? Saya malah lebih familiar ke kuanti, Prof, karena ya udah, kualinya artinya, yang harus belajar. Yeah. Artinya nggak masalah. Terus untuk Pak Dede Hadiansah? Ji, Prof. Saya dari MP, Prof. Dulu pakai kuanti. Dulu kuanti juga? Ji, Prof. Oke, tidak ada masalah. Kalau Bu Farida? Oh, Bu Farida jangan nyetir, jangan dulu. Ya. Apa-apa, Prof. Saya bahasa Inggris, Prof. Oh lah, itu bahasa Inggris itu kan ya. Ya itu kan pakainya discourse analysis itu ya. Atau mungkin pakai kualitatif. Ya, oke. Lalu Bu Artuti, ya Bu Artuti. Saya dari PAUD UNES, Prof. Oh, PAUD UNES. Dulu S2-nya apa kuali? Kuali, Prof. Oh, daya kuali. Terus Bu Hartuti, Pak Jeffrey. Pak Jeffrey. Iya, Prof. Maaf ini baru di swab, Prof. Maaf. Oh. Iya, Prof. Ya udah, ya silakan menikmati swabnya, Prof. Pak. Gini swab di Aceh, maaf, Prof. Oh gitu. Oke, Pak. Ya. Oke, Bu Laili Hidayati. Saya S1, S2-nya psikologi, Prof. Oh, kalau psikologi pasti kuantitatifnya kuat ini, Bu Laili ya. Enggak, saya belum pernah kuanti. Oh, begitu. Oke. Terus setelah Bu Laili, Bu Lili. Ye, dalam, Prof. Iya, Bu Lili. Dalam S1-nya sastra Inggris, ya. Pakainya kualitatif. Kemudian S2-nya pendidikan bahasa Inggris, kebetulan juga kualitatif. Oh, Prof. begitu. Ya, ini ini juga harus belajar agak keras untuk memahami kuanti karena agak berbeda, Bu Lili ya. Derek bimbingannya, Prof. Ya, pokoknya kita belajar bersama-sama. Oke. Lalu Bu Megi. Ya, Bu Megi.
Ini adiknya Bu Megi Z, Bu, barangkali ya. Bu Megi, ya, gimana Bu Megi? Kok nggak dengar Bu Megi? Halo Mbak Megi. Mohon izin, Prof. Ini Prof tadi habis selesai, Prof. Oh iya iya Prof, iya. saya iya. backgroundnya ilmu radiologi, Prof. Radiologi ya. Prof. Ya ada Pak. Ya. Dulu case report dengan analisa deskriptif terhadap kasus klinis, Prof. Oke Pak Jeffrey, radiologi. Bu Megi, tadi saya belum dengar Bu Megi. Sepertinya ada masalah dengan jaringan apa dengan mic-nya atau bagaimana itu? Oke, Bu Megi. Ya. Pak Simon. Saya kuanti, Prof. Oh, dulu S2-nya dari mana Pak Simon? Pendidikan, Prof. Pendidikan. Ya, oke. Terus Bu Sudar gini. Bu Yuli, ya. Prof. Saya S1-nya Pendidikan Fisika, UNES, S2-nya Pendidikan Sains UNS, Prof. Oh, begitu. Jadi kalau dengan statistik sudah tidak masalah ya. Ya. Oke, yang berikutnya Bu Yuni Nur Aini. Nggih, Prof. Saya dari PAUD. S1 S2-nya. Dulu kuantitatif. Oke, ya Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Yang belum siapa ya? Barangkali kalau ada yang belum, karena ini daftarnya bolak-balik begitu ya. Saya kira kalau sudah semuanya, Bapak Ibu, mari kita melakukan praktek analisis regresi. Ini analisis yang sering digunakan. Tapi tidak hanya regresi saja, kali ini kita akan mempraktekkan ada regresi, ada korelasi, ada one way ANOVA, barangkali ada t-test dan sebagainya dengan menggunakan data yang sudah saya sampaikan. Silakan Bapak Ibu membuka datanya, ya, membuka datanya supaya nanti pada waktu saya menjalankan satu analisis dan menyampaikan hasilnya, Bapak Ibu juga nanti saya tunjuk untuk untuk menyampaikan bagaimana hasilnya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, ya, saya juga akan melakukan share, ya, share dari analisis dengan menggunakan SPSS, ya. Ini Bapak Ibu sudah membuka seperti ini Pak belum? Ampun, Prof. Nah, ya. Bagi yang belum Bapak Ibu, tolong dibuka ya. Jadi diklik saja data yang tadi sudah saya sampaikan, kemudian akan muncul seperti ini. Di sini ada data yang jumlahnya 80 sekian data ya, 80 sekian data. Saya tidak hafal, ada 81 data ya. Di situ ada nomor, ada kode, ada tahun, ada X1, X2, X3, X4, X5, ya, X6 dan Y. Jadi nanti kita akan mempraktekkan yang sederhana dulu, mulai dari korelasi Bapak Ibu. Ini yang jurusan bahasa Inggris atau yang dulu pernah melakukan penelitian kuantitatif, saya kira tidak masalah. Tetapi bagi yang dulu menggunakan kualitatif, sekarang kita akan belajar sedikit demi sedikit. Baik Bapak Ibu, saya akan melakukan analisis yang paling sederhana. Ini analisis yang sangat bagus, ya. Analisis yang sangat bagus kenapa? Karena kalau Bapak Ibu mempunyai berbagai macam data yang dijejer seperti ini, lalu dianalisis, Bapak Ibu akan bisa mengidentifikasi pola hubungan di antara variabel.
Sehingga analisis ini hasilnya bisa digunakan untuk keperluan analisis lanjutan. Ya. Misalnya saja Bapak Ibu sudah mempunyai model, ya, model secara teoritis sudah bagus, sudah mengumpulkan data, ya, maka Bapak Ibu tidak harus langsung menganalisis sesuai dengan analisis yang Bapak Ibu inginkan, katakanlah apa itu regresi, apakah itu path analysis, ataukah itu structural equation modeling. Tetapi Bapak Ibu bisa melakukan analisis korelasi terlebih dahulu. Ya. Dengan analis korelasi ini, Bapak Ibu akan melihat antar variabel itu korelasinya bagaimana. Ya. Dan ini rahasia juga. Rahasia ini yang saya sampaikan pada mahasiswa saya juga ini. Kalau Bapak Ibu ternyata tidak membuktikan teoritis yang sudah dibangun, bangunan teoritis yang sudah dibuat, silakan pakai korelasi itu. Lalu Bapak Ibu membuatlah model dengan simulasi, baru dilengkapi dengan teori. Ya. Jadi Bapak Ibu ya diperbolehkan seperti itu. Nyatanya seperti itu. Ini kan temuan baru. Jadi antara teoritis dengan empiris itu kan pasti ada gap-nya. Ya. Nah, ini yang sering kami lakukan kepada para mahasiswa S1 maupun S2. Kalau dari awalnya dibuat secara teoritis sudah bagus sekali, ternyata hasilnya tidak cocok, yang namanya proposal kan rencana. Rencana kan bisa saja sesuai dengan kenyataan atau tidak. Kalau sesuai kenyataan, maka berarti hipotesisnya diterima semuanya atau bagus. Tetapi kalau tidak sesuai kenyataan, maka bisa disesuaikan. Jadi Bapak Ibu jangan sampai takut kalau antara proposal dengan disertasinya itu agak sedikit berbeda. Yang namanya proposal itu ancang-ancang, yang namanya proposal itu rencana. Nah, nanti pada satu kenyataannya berbeda, ya kita cari solusinya yang terbaik. Disesuaikan itu pun boleh. Ya. Baik Bapak Ibu, saya ingin memberikan contoh analisis korelasi terlebih dahulu. Korelasi. Di sini klik analyze, silakan Bapak Ibu lakukan. Lalu correlate, ya, correlate di situ. Lalu di sini ada bivariat, ya, bivariat. Oke, diklik. Nah, hasilnya seperti ini. Bapak Ibu tinggal memasukkan semua variabel yang akan dianalisis. Tekan shift, lalu anak panah ke bawah ditarik. Ya, sampai Y. Lalu dimasukkan ke dalam kotak variabel, klik seperti ini. Udah Bapak Ibu ya? Sudah ya? Ya. Oke. Kalau sudah, ditekan oke. Red. Ya. Ini Bapak Ibu. Hasilnya akan ketemu seperti ini. Coba saya ingin tahu bagaimana hasilnya Bu Yuli Sudargini. Tolong di-share ke kita semuanya. Silakan Bu Yuli. Belum, Bro. Oh, belum. Ini agak lemot sinyal saya. Belum, belum. Ya. Oke. Yang sudah siapa, Bapak Ibu? Pak Dede sudah, Pak Dede? Saya, Prof. Sudah. Ampun, Prof. Coba di-share, Pak Dede. Prof, izin Prof. Oke, udah bagus. Ya, Pak Dede. Oke, Pak Dede. Di close, Pak Dede. Oke, udah bagus.
Siapa lagi? Bu Lili Nulia? Siap, Prof. Ya, oke. Hasilnya, Bu. Ini kok, Prof. Ini datanya, hasilnya, Bu. nggih. Iya, yang diklik Sedap. hasilnya, iya. Sedap. Ini kok, Prof. Ya, oke. Udah, Bu. Di close. Ya, oke, Bapak Ibu. Oke, Prof. Nah, perlu saya sampaikan di sini, Bapak Ibu, bahwa analisis ini saya katakan analisis yang cukup powerful karena Bapak Ibu bisa melakukan pemetaan, ya, bisa melakukan pemetaan. Di sini Bapak Ibu bisa melihat bahwa variabel Y, variabel dependent di sini itu berhubungan negatif dengan variabel X1. Lalu berhubungan negatif juga dengan variabel X2. Berhubungan positif dengan variabel X3. Ya, berhubungan positif dengan variabel X4 dan berhubungan negatif tetapi tidak signifikan dengan variabel X5, berhubungan negatif dengan variabel X6. Nah, dari data semacam ini, Bapak Ibu nanti bisa mengecek, ya, bisa mengecek apakah pola hubungan yang ada di sini sudah merupakan pola hubungan yang bagus apa tidak. Salah satu caranya, Bapak Ibu, adalah mengecek korelasi antar variabel independen. Variabel independen di sini, kalau tadi saya katakan Y itu dependent, X itu independen, silakan Bapak Ibu cari hubungan antara X1, X2, X1, X3, X1, X4, dan seterusnya. Atau bahkan X2, X3, X3, X4, dan seterusnya. Di sini sudah ada informasinya semuanya. Bapak Ibu sekalian, ya, salah satu syarat kalau Bapak Ibu akan melakukan analisis regresi adalah syarat multikolinier. Ya. Artinya dalam regresi itu tidak terjadi multikoliniaritas. Tidak ada hubungan yang sangat signifikan antar variabel bebas. Dalam hal ini, ya Bapak Ibu, X1 dengan X2, X3, X4, X5, X6. X2 dengan X3, dan seterusnya. Di sini tidak boleh ada korelasi di atas 0,7. Kalau ada korelasi di atas 0,7, ya, berarti di situ ada masalah multikoliniaritas, yaitu hubungan yang signifikan antar variabel independen. Kalau hal ini terjadi, maka akan mendistorsi hasil regresinya. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Analisis korelasi ini juga bisa dijadikan cara untuk membuat model, ya, membuat model analisis jalur. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan analisis jalur atau path analysis dengan menggunakan Amos atau Lisrel, itu harus mengetahui ini dulu. Kira-kira bagaimana pola hubungannya, lalu dibuatkan simulasinya. Setelah ketemu dan memenuhi syarat, maka bisa dilanjutkan ke proses berikutnya. Baik Bapak Ibu. Sampai saat ini ada pertanyaan apa tidak Bapak Ibu? Tidak ada ya? Prof, yang tidak boleh di atas 0,7 tadi dapatnya dari mana, Prof? 0,7. Ini Bu, jadi yang Y kita singkirkan dulu ya.
Jadi multikolinialitas itu adalah hubungan yang sangat signifikan antar variabel independen. Ya, Bu ya. Jadi X1 dengan X2 itu tidak boleh di atas 0,7. Ya. Ada yang mengatakan 0,8, tapi saya menganggap 0,8 itu sudah terlalu tinggi. Antara X1 dengan X2, dengan X3, dengan X4, X5, X6, itu tidak boleh di atas 0,7. X2 dengan X3, dengan X4, X5, X6. X3 dengan X4, X5, X6. X4 dengan X5 dan X6. X5 dengan X6, nah itu yang disebut dengan variabel independen. Korelasinya tidak boleh di atas 0,7. Ya. Untuk hati-hatinya tidak boleh di atas 0,7. Oke, itu ya Bu Lili ya. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, di sini Bapak Ibu bisa melihat bahwa korelasi antar variabel independen itu tidak ada yang di atas 0,7. Artinya, kalau Bapak Ibu akan melakukan analisis regresi, ini tidak terjadi multikolonialitas. Ya. Itu syarat yang kedua. Normalitas minggu yang lalu sudah kita diskusikan. Yang ini multikolonialitas. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan melanjutkan ke analisis berikutnya. Analisis berikutnya, Bapak Ibu, kalau sudah mengetahui ada analisis korelasi tadi, tidak ada masalah, ya. Kita analisis dengan menggunakan regresi. Coba Bapak Ibu menganalisis regresi dengan variabel dependennya Y, variabel independennya X1, X2, X3, X4, X5, dan X6. Kalau variabel independennya itu lebih dari 1, namanya analisis regresi multiple. Ya. Kalau variabel independennya hanya 1, disebut dengan analisis regresi sederhana. Ya. Analisis regresi sederhana. Jadi Bapak Ibu, kali ini kita akan belajar regresi sederhana dulu, regresi yang basic dulu, ya, yang basic dulu. Jadi nanti kalau ada regresi macam-macam, ada ridge regression, ada rank regression, ada apa lagi ya, stepwise regression dan seterusnya. Nanti kita lanjutkan yang berikutnya. Tapi ini yang paling basic, yang paling digunakan, paling banyak digunakan. Oke Bapak Ibu, kita klik analyze di sini, Bapak Ibu ya. Lalu di sini ada regression. Ya. Regression, lalu yang diklik di sini kita menganggap analisis regresi ini adalah regresi linear. Kita klik ya, maka akan ketemu seperti ini. Bapak Ibu tinggal memasukkan variabel dependennya yaitu Y dan variabel independennya yaitu X1 sampai dengan X6. Caranya Y masuk di sini Bapak Ibu, klik seperti ini. Lalu X1 diklik di situ, tekan shift, tarik anak panah ke bawah, lalu masuk ke independen. Klik di sini. Udah Bapak Ibu? Kalau ada yang masih bingung, silakan ditunjuk jari, ya. Nanti saya akan bantu lagi, saya ulangi lagi. Oke Bapak Ibu ya. Nah, di sini di sebelah kanan itu ada statistik. Nah, statistiknya di sini ada model fit, ini sudah diklik. Nah, di sini Bapak Ibu ada yang disebut dengan Durbin-Watson.
diklik Darwin-Watson-nya di sini, klik. Ya. Prof, Nah, sebentar, Prof. Ini ya, ini saya udah kadung tak klik sebelum di statistik ini gimana ya balikannya, Prof? ya dibalik lagi enggak apa-apa, Pak. Diulangi Diulang lagi. lagi. Diulang lagi dari Diulang awal lagi aja. enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Oke. Ya. Sudah? Oke, Bapak Ibu. Darwin-Watson diklik, lalu di sini ada collinearity diagnostic juga Belum, diklik. Prof. Ya, Terus statistik terus apa, Prof? Prof tadi, Prof? Statistik Ya. Darwin-Watson. itu ada Darwin-Watson. Terus, Prof? Terus ada collinearity diagnostic. Klik ini. Oh iya, kalau ini iya. Oke, semuanya ya Bapak Ibu ya. Lalu continue ya. Continue. Oke. Continue ya. Ya, sementara ini saya sampaikan yang sederhana dulu. Lalu klik oke. Nah. Oke, Bapak Ibu sudah lihat hasilnya belum ya? Iya, Bro. Iya. Sekarang saya ingin tahu hasilnya dari Pak Siswanto. Coba Pak Siswanto. Siap. Ini, Prof. Iya. F-nya ketemu berapa Pak Siswanto? Bentar. Didi luaskan. F-nya 6, oke, stop. Tarik, yang mana? tarik Atas, bawah, Prof. tarik bawah. Iya. Berapa? Ya, yaitu F-nya. F-nya F-nya. ketemu 6, sekian Pak. Tadi di atas Pak. Yang mana ya, Prof? Diklik. Yang atas lagi. Ini, Stop-stopnya. F6,833 ini, Prof. Ya, 0,833. 6 apa, Prof? Di sini. Ya, 6,833. 6,833 ya. Dengan signifikansi 0,000. Ya. Bu Arintina, coba Bu, saya diberitahu Bu, hasil Ibu bagaimana? Prof, ini outputnya itu mengumpul jadi satu, Prof ya? Iya, enggak apa-apa Pak, nanti gampang. Gampang. Saya beritahu caranya, ya. Oke. Bu Arintina, oke, sudah betul Bu Arintina, mantap. Ya, mantap. Terima kasih. Berikutnya, siapa yang sudah ketemu lagi? Bu Arintina sudah oke. Pak Edi sudah oke. Lalu Bu Farida sudah di kantor belum? Di close dulu Bu Arintina. Share-nya di close dulu. Oke. Pak Jeffrey sudah belum? Atau Pak Simon? Kok lama sekali Pak Simon ya. Silakan Pak Simon di-share. Oke Pak Simon, sudah betul Pak Simon. Mantap. Ya, sip Pak Simon. Oke, di close Pak Simon. Bapak dan Ibu sekalian, kita baru saja melakukan analisis regresi multiple ya. Regresi sederhana kalau prediktornya hanya satu. Kalau multiple ini prediktornya bisa lebih dari satu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, hal yang penting juga di sini bahwa kita perlu melakukan interpretasi terhadap hasil analisis ini. Bapak Ibu, di sini ada uji F. Uji F yang ada di sini bermakna bahwa secara bersama-sama variabel independen X1, X2, X3 sampai X6 itu berpengaruh terhadap variabel dependen ya. Bersama-sama ya, berpengaruh terhadap variabel dependen. Jadi X1 sampai X6 bersama-sama berpengaruh terhadap variabel Y.
Nah, itu artinya. Namun demikian, Bapak Ibu, panjenengan bisa melakukan uji secara parsial. Artinya, kalau tadi bersama-sama berpengaruh, bagaimana kalau sendiri-sendiri? Sendiri-sendiri itu bisa dilihat dari uji T yang ada di sini nih, uji T dan signifikansinya. Jadi di sini uji T dan signifikansinya. Bapak Ibu bisa melihat di sini bahwa X1 ya, X1 mempunyai nilai T minus 2, artinya apa? Semakin tinggi X1, maka semakin rendah Y-nya. Karena pengaruhnya negatif. Ya, pengaruhnya negatif. Semakin tinggi X1, maka semakin rendah Y-nya. Seperti halnya contohnya seperti ini Bapak Ibu. Semakin banyak membolos, maka semakin rendah indeks prestasinya. Itu hubungan negatif. Ya. Pengaruh prokrastinasi atau suka menunda, ya, menunda pekerjaan, ya, procrastination terhadap prestasi. Semakin tinggi prokrastinasi, maka semakin rendah pula prestasinya. Itu yang disebut dengan pengaruh negatif. Ya. Pengaruh negatif. Pengaruh positif, semakin rajin mengerjakan tugas, maka semakin tinggi indeks prestasinya. Jadi X naik, Y juga naik. Itu hubungan yang positif. Nah, di sini Bapak Ibu, untuk menjudgment apakah X1 itu berpengaruh atau tidak terhadap Y, bisa dilihat dari nilai T-nya dan signifikansinya. Di sini signifikansinya di bawah 0,05. Ya, di bawah 0,05. Artinya X1 berpengaruh secara signifikan, tetapi negatif, berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Y. Ya. Saya ulangi lagi, X1 berpengaruh negatif terhadap Y. Negatif dan signifikan terhadap Y. Ini hasilnya. Kenapa? Di bawah 0,05. Demikian juga dengan X2. Ini juga mempunyai nilai T yang minus dan signifikan. Hal ini berarti bahwa X2 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Y. X3 ini positif. Positif. Artinya apa? Semakin tinggi X3, maka akan semakin tinggi juga Y-nya. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa X3 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y. Sedangkan X4, di sini Bapak Ibu bisa melihat T-nya itu di bawah sebesar 0,533 dengan signifikansi 0,596. Hal ini berarti bahwa X4 itu tidak berpengaruh pada Y. Karena nilai signifikansinya ini di atas 0,05. Itu Bapak Ibu ya. Sedangkan X5 juga negatif ya. Dengan nilai signifikansi di bawah 0,05. X6 juga negatif dengan nilai signifikansi
di bawah 0,05. Dengan demikian, kalau seandainya saja Bapak Ibu merumuskan 6 hipotesis, ada pengaruh X1 terhadap Y, pengaruh X2 terhadap Y, pengaruh X3 terhadap Y, bla 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 sampai 6, maka yang ditolak itu adalah X4. Yang ditolak itu adalah X4 berpengaruh terhadap Y. Hipotesis itu ditolak. Sedangkan sisanya X1, X2, X3, X5, dan X6 itu diterima. Ya. Itu Bapak Ibu ya. Maaf ini bagi yang sudah ahli, ini mengulangi lagi ya. Nah, di sini Bapak Ibu, saya akan menyampaikan 2 hal penting lagi. Kalau tadi Bapak Ibu sudah mengklik ya Durbin-Watson dan juga sudah mengklik collinearity diagnostic, maka hasilnya ada di sini dan di sini. Ini Bapak Ibu ya. Nah, yang di sini nih Bapak Ibu, statistik VIF, variance inflation factor. Ini sama dengan uji multikolinialitas. Kalau tadi Bapak Ibu bisa menyampaikan atau memberikan judgment, uji multikolinialitas itu berdasarkan korelasi variabel independen, Bapak Ibu juga bisa menjudgment ada dan tidaknya ada dan tidaknya multikolinialitas ini didasarkan pada VIF. Ini yang berlaku Bapak Ibu. Kalau nilai VIF itu di bawah 10, ya. Kalau nilai VIF itu di bawah 10, maka dianggap tidak ada multikolonialitas. Tapi kalau saya menyampaikan kepada Bapak Ibu, ya jangan 10 lah. Semakin kecil semakin baik. Semakin kecil semakin baik. Jadi ya alangkah baiknya di bawah 3 atau di bawah 2 ya. Supaya nanti tidak mengganggu hasil dari analisis regresinya. Bapak Ibu, kalau terjadi multikolinier yang tinggi semacam ini, nanti hasilnya nilai R kuadratnya besar, R kuadratnya besar, tetapi uji parsialnya rendah atau tidak ada yang signifikan. Itu karena terjadi multikolinier. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan? Prof, tanya Prof. Silakan, Pak. Ya, ini kolonialitas sendiri itu artinya apa ya, Prof? Multikolonialitas itu hubungan yang signifikan antar variabel independen, Pak. Seperti tadi aja ditanyakan, tidak boleh hubungan X1 dengan X2 sebagai variabel independen itu di atas 0,7. Gitu loh, Pak. Ya. Itu ya. X1, X2, X2 dan Izin, Prof. Saya semua variabel. Belum. Gimana? Biar nggih, teruskan aja, Prof. Nggih. Jadi supaya nanti tidak terjadi multikolonier, maka alangkah baiknya korelasi antar variabel independen itu di bawah 0,7 atau VIF varian inflation factornya itu di bawah 10 ya, di bawah 10 ya. Oke. Terus ini Prof, satu lagi mungkin ini ini berarti kan regresi ya, atau pengaruh itu tidak mesti diambil yang positif atau negatif gitu, Prof ya. Oh iya. Ini pertanyaan bagus ini, Pak. Pertanyaan bagus. Jadi begini Bapak Ibu, ya.
pengujian hipotesis itu bisa 2 ekor, bisa 1 ekor. Ya. Kalau 2 ekor, Bapak Ibu tidak peduli apakah itu negatif atau positif. Ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak peduli positif atau negatif, itu tidak peduli. Itu kalau 2 ekor. Yang penting di situ ada pengaruh variabel X terhadap Y. Biarpun itu positif atau negatif. Tetapi apabila Bapak Ibu dari teori depannya sudah menyampaikan bahwa procrastination atau kecenderungan menunda-nunda pekerjaan itu berpengaruh negatif terhadap prestasi siswa, berarti Bapak Ibu hanya menguji hipotesis dengan 1 ekor. Hanya negatif saja atau positif saja. Kalau dari tinjauan pustaka yang Bapak Ibu susun, di situ mengatakan ada pengaruh positif, ya, motivasi belajar terhadap prestasi belajar, maka Bapak Ibu sudah menguji hipotesis dengan menggunakan 1 ekor. Karena sudah ada positif dan negatifnya. Kalau dua-duanya tidak peduli positif maupun negatif, maka Bapak Ibu pengujiannya sudah 2 ekor. Nah, ini tadi tergantung dari hipotesisnya Pak Siswanto, ya. Jadi kalau hipotesisnya negatif, di situ hasilnya positif, ditolak. Kalau Bapak Ibu menyampaikan ternyata motivasi berpengaruh positif terhadap prestasi belajar, itu hipotesisnya, tetapi di situ hasilnya negatif, walaupun signifikan, itu ditolak hipotesisnya. Karena Bapak Ibu mengujinya adalah menguji 1 ekor. Ya. Itu Bapak Ibu ya, bisa dipahami. Prof, untuk bisa memilih 1 ekor bisa diklik ya di 1 ekor ngaten. Enggak Bu, enggak diklik Bu. Tetapi pada waktu Ibu menyusun hipotesisnya. Oh, ngaten. Jadi tapi pada waktu kalau di hasil kok otomatis total ya, Prof? Iya, kalau di hasil itu negatif atau positif itu sudah. Kalau positif ya keluar positif, kalau negatif ya keluar negatif. Kalau seandainya saja ini, saya share lagi Bapak Ibu. Saya share lagi hasilnya biar nanti tidak bingung. Oke, ini hasilnya. Ini Bapak Ibu. Kalau seandainya saja pada waktu saya merumuskan hipotesis X1 berpengaruh negatif terhadap Y, ya Bu ya, maka kalau hasilnya seperti ini, hipotesis itu diterima, ya Bu ya. Ya. Tetapi kalau seandainya saja pada waktu saya merumuskan hipotesis X1 berpengaruh positif terhadap Y, tapi hasilnya seperti ini, maka hipotesis ini ditolak. Ya Bu ya. Tetapi kalau seandainya saja pada waktu saya merumuskan hipotesis X1 berpengaruh terhadap Y, I don't care about negative and positive, maka kalau hasilnya seperti ini, maka hipotesis diterima. Gitu Bu Ari ya. Oke, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya lagi. Prof, terus ini Prof, tindakan untuk yang X4 ini gimana Prof? Yang X4 ini, nah begini. Jadi begini Bapak Ibu. Kalau seandainya saja ada hipotesis yang tidak bisa
diterima atau ada hipotesis yang ditolak, itu akan masuk ke dalam pembahasan. Jangan lalu diotak-atik datanya supaya nanti jadi diterima. Enggak, jangan. Seorang peneliti itu harus jujur, Oh gitu, Prof. Jadi objektif. tidak perlu dibuang berarti, Prof ya? Oh ya, jangan. Jangan. Oh, oke, ya. Kecuali kalau di situ memang terjadi multikolonier yang menyebabkan ini jadi tidak signifikan, perlu ada tindakan lebih lanjut, Pak. Tetapi kalau uji asumsi klasiknya mulai dari normalitas normal, autokorelasi bagus, multikoliniaritasnya juga oke, ya, heteroskedaktisitasnya juga nggak ada masalah, maka yang negatif ini tidak signifikan itu akan menjadi bahan untuk pembahasan. Itu loh, Pak. Jadi begini. Nah, contohnya ini, mumpung ada pertanyaan. Kalau seandainya saja X4 terhadap Y, ya, Bapak itu merumuskan hipotesis signifikan positif. Ya. Jadi ada pengaruh positif X4 terhadap Y. Itu hipotesis yang dibuat oleh Pak Siswanto. Ternyata hasilnya ini X4 itu berpengaruh positif, tetapi tidak signifikan. Karena di sini apa? Tolerannya di atas 0,05. Maka jenengan kembali lagi ke teori. Ya, kembali lagi ke teori. Hasil penelitian, ya nanti di pembahasannya, Pak, di pembahasannya, hasil penelitian menunjukkan bahwa X4 itu tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y. Hal ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang ditemukan oleh Petrus 2018 dan juga Rahayuni 2017. Ya. Nurila 2019 menemukan bahwa non-signifikan pengaruh X4 terhadap Y kemungkinan besar disebabkan karena kondisi sosial masyarakat yang belum memungkinkan adanya literasi di masyarakat, bla 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 bla. Kemungkinan pertama itu. Kemungkinan yang kedua adalah jumlah pengamatan atau jumlah N dari analisis ini hanya 81. Kemungkinan besar 81 ini belum memenuhi persyaratan uji atau belum representatif dan seterusnya, Pak. Yang jelas kalau ada hipotesis yang ditolak, maka Bapak Ibu berkewajiban untuk mencari alasannya. Alasannya itu kembali lagi ke teori. Kemungkinan-kemungkinan apa yang menyebabkan X4 itu tidak berpengaruh terhadap Y. Itu Bapak Ibu ya. Baik, saya akan ya. Gimana Bu? Prof, berarti itu untuk menjelaskan Y-nya itu berarti pakai kualinya gitu ya. Berarti ini iya, jadi Ibu kembali lagi ke teori. Kembali lagi ke teori, kenapa X4 ini tidak berpengaruh? Mestinya berpengaruh, tetapi tidak berpengaruh, maka Ibu harus mencari alasan mengapa terjadi semacam itu. Mengapa data empiris ini tidak sesuai dengan teori yang sudah disampaikan di literature review. berarti harus cari mengapanya itu ya, Prof? Iya, mengapanya itu wajib ya, wajib Bu, ya. Itu. Nah, ini saya akan memberikan satu contoh publikasi saya kemarin juga ada yang semacam itu Bu, ya. Coba sebentar. Ini sebagai contoh saja. Baik Bapak Ibu, ini contoh, ini publikasi saya yang
yang terbaru 2021 ya, baru terbit beberapa hari yang lalu ini. Ini saya itu bentar. Ya, ini contohnya Bapak Ibu. Saya itu meneliti mengenai membangun kompetensi akuntansi operasional during the pandemic ini. Ini Bapak Ibu. Yang ini ada hipotesis 2, dan hipotesis 5 itu ditolak. Ya. Hipotesis 2 dan hipotesis 5 itu ditolak. Nah, saya akan mencari apa ya istilahnya alasan kenapa kok bisa ditolak ya. Nah, di sini saya akan mencari alasan ilmiah dengan kembali ke teori mengapa hubungan atau hipotesis yang tadi saya sampaikan itu tidak berpengaruh ya, tidak berpengaruh. Nah ini di sini. However, bla 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 ini. Yang pertama ya, the discussion between lecturers and students outside the online classroom were unable to pay more attention to the lecture content in detail. Ya, ini contohnya. Jadi kenapa SPI ini tidak berpengaruh pada OAC? Kalau dulunya saya itu merumuskan ada student faculty interaction itu berpengaruh pada operational accounting kompetensi. Saya rumuskan seperti itu. Tetapi hasilnya menunjukkan bahwa hipotesis ini tidak diterima. Saya harus mencari alasannya. Ini Bu Lili. First, ini ya. Lalu second, ini ya. Third, ya di sini. Tetapi alasan-alasan itu ya jangan dibuat-buat. Alasan-alasan itu juga didasarkan pada penelitian sebelumnya. Kalau seandainya saja nanti Bapak Ibu menemukan kembali hal yang baru, kenapa di sini tidak berpengaruh, di sini masuk, maka Ibu harus atau Bapak harus masuk lagi ke literature review, masuk ke sana dan dimasukkan. Karena pada dasarnya yang disebut dengan discussion ini itu mempertemukan antara teori atau theoretical framework yang sudah dibangun sebelumnya dengan hasilnya. Ya. Jadi supaya nanti klop ya antara literature review dengan discussion. Jangan sampai Bapak Ibu mengambil di sini tetapi di literature review tidak ada. Ya. Itu menandakan bahwa si peneliti itu punya keterbatasan dalam membangun theoretical framework. Itu Bapak Ibu ya. Tapi Prof, melanjutkan ini pertanyaannya yang first, second ini berarti masih asumsi berdasarkan diskrepansi teori dengan hasil temuan kita atau perlu ada pembuktian yang first, second, third ini, Prof? Ya, yang namanya ini dugaan, Bu. Jadi Ibu boleh menduga di situlah. Makanya dalam dalam penulisan karya ilmiah yang seperti ini, Ibu itu bisa menduga-duga kenapa ya kok itu bisa terjadi. Nah, yang first, second, third ini itu akan bisa menjadi theoretical gap untuk penelitian berikutnya. Penelitian berikutnya, saya kok nggak percaya apa yang diomongkan oleh Herianto bahwa selama pandemi ini diskusi antara dosen dengan mahasiswa itu tidak mampu membahas mengenai materi pembelajaran secara detail. Saya ingin buktikan, saya akan penelitian tentang itu. Bagaimana hubungan antara
dosen dan mahasiswa selama pandemi, selama online learning, selama emergency online learning dalam meningkatkan kompetensi. Itu boleh, ya. Ya, itu boleh bisa dilanjutkan. Tapi di ini Bapak Ibu hipotesis ya, Prof yang sebelumnya hipotesisnya berpengaruh atau enggak, Prof? Saya buat berpengaruh semuanya, Pak. Oh, gitu. Jadi Nah, modelnya terus, ini. Iya. Tapi setelah itu dirubah enggak, Prof, itu hipotesisnya? Biarin aja. Ya enggak, Pak. Ya, gitu ya. Ya enggak. Jadi gini, saya membuat theoretical framework, jadi malah jadi diskusi ini enggak apa-apa, ya. Enggak apa-apa. Ini di Cogent Education, impact factor-nya agak bagus ini dari Taylor and Francis. Jadi harus benar-benar teliti ini. Ini Bapak Ibu, theoretical review ini sudah ada di sini. Terus sebentar, ini hipotesisnya Pak. Ya. Jadi pada intinya begini. Saya itu akan meneliti bagaimana dampak dari pembelajaran online pada mahasiswa akuntansi, ya. Ini hanya saya tulis di satu fakultas loh Pak Bu. Jadi tidak harus luas Indonesia, tidak harus luas Jawa Tengah. Saya di fakultas saja ini bisa masuk ke dalam jurnal Scopus dengan impact factor yang cukup tinggi nih, ya. Dengan tidak hanya Scopus, jurnal ini juga sudah masuk dalam akreditasi Web of Science, ya. Nah, ini online classroom engagement have positive effect on increasing the perceived operational accounting competencies. Ini positif semuanya, Pak. Ini juga positif. Ini H3 juga positif. H4, ya. H5, ya. H6, H7, H8. Ya. Semuanya ada di situ. Nah, kemudian semuanya positif, ya. Ini ujinya Bapak Ibu, uji yang kemarin saya sampaikan ke panjenengan semuanya. Ini ada Cronbach alfanya, ada corrected item total correlation, ya. Ini juga harus ada, hati-hati ini, ya. Nah, ini discussion-nya. Deskriptifnya masuk, analisis jalurnya masuk ini. Nanti Bapak Ibu akan saya ajari bagaimana melakukan analisis jalur, ya. Ya. Terus setelah ini hasilnya, nah ini discussion-nya. Dari 8 hipotesis yang saya ajukan, ternyata hanya 6 yang terbukti. 2, hipotesis 2 dan hipotesis 5 itu tidak terbukti atau ditolak, ya. Atau ditolak, ya. Nah, ini Bapak Ibu, hipotesisnya saya tulis semuanya apa positif. Di sini juga sudah saya buatkan summary-nya. Ada accepted, rejected dan seterusnya, ya. Itu, ya. Discussion yang tadi tidak terbukti, dibuatkan discussion-nya dan dicarikan kenapa penyebabnya. Kenapa penyebabnya itu supaya nanti peneliti berikutnya itu bisa lebih hati-hati, ya, lebih hati-hati. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Kalau yang itu tadi adalah analisis yang menurut saya sederhana, ya, sederhana. Dan saya yakin Bapak Ibu bisa, ya, bisa untuk melakukannya. Yang penting harus teliti dan hati-hati, ya. Kalau yang lebih kompleks lagi ada Bapak Ibu, ya. Sebentar saya beri contohnya. Jadi bentar. Oke, Bapak Ibu, ini contoh lagi, ya.
Saya berikan contoh sekedar untuk memotivasi Bapak Ibu. Oke. Nah, ini juga baru diterima ya di Taylor Francis ya. Tapi yang ini impact factor-nya hanya 0,2, sudah Q3 ya. Yang ini itu lebih kompleks karena saya menggunakan model composite single indicators. Ya. Ini Bapak Ibu hasilnya. Jadi kalau dalam SEM, ini nanti saya jadikan contoh pada waktu analisis SEM. Dalam SEM ini setiap latent variable itu kan mempunyai indikator. Ya, banyak banget. Katakanlah setiap yang ini knowledge itu punya indikator 15. Tetapi hanya diwakilkan oleh 1. Ya, financial attitude punya 10, tetapi hanya diwakili oleh 1. Financial behavior punya 15, tetapi diwakili oleh 1. Nah, ini yang disebut dengan analisis SEM dengan menggunakan composite single indicators. Ya, yang ini sedang rame-ramenya dilakukan oleh para peneliti. Karena apa? Kalau menggunakan SEM untuk mencari goodness of fit-nya itu sulit, ya. Oleh karena itu banyak yang lari ke PET analysis. Kalau ke PET analysis banyak asumsi yang dihilangkan sehingga akan mendistorsi hasilnya. Nah, dengan menggunakan composite single indicator ini kita bisa mencari goodness of fit-nya yang bagus, tetapi tidak menghilangkan prinsip-prinsip dari pengambilan datanya. Jadi kalau tadinya ada 10 indikator, ya 10 masuk di situ. Ya. Nah, kalau yang di sini ini penelitian dari Indonesia, Bapak Ibu, jadi tidak hanya di Fakultas Ekonomi, tapi seluruh Indonesia. Sehingga datanya cukup banyak, nanti akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya juga. Ya, ini contoh budaya yang ini belum publish. Nanti kalau publish Bapak Ibu saya beri. Ya, kalau yang tadi yang baru saja saya sampaikan nanti saya share di grup biar dijadikan bahan bacaan. Bagi yang jurusannya bahasa Inggris, nanti saya tolong diberi masukannya, Pak Heri bahasa Inggrisnya kacau begitu. Ya maklum, Bapak Ibu, saya jurusannya akuntansi, jadi ya bahasa Inggrisnya ya begitu ya. Ya hanya cukup untuk publikasi begitu ya. Oke Bapak Ibu, bisa kita lanjutkan? Ya. Oke. Saya lanjutkan. Tadi sampai di mana ya? Oh ya, masih ada hal lain yang perlu saya sampaikan. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan share lagi outputnya di sini. Ya. Di sini Bapak Ibu melihat adanya nilai F, artinya semua variabel bersama-sama mempengaruhi Y, sedangkan secara individual T yang ada di sini, ya. Terus di sini Bapak Ibu, di sini ada nilai R. R, multiple correlation ini, R. Jadi ada multiple correlation, di sini ada R square, ya. R square itu maksudnya yang ini dikuadratkan. Artinya, Bapak Ibu, variabel independen ya itu berpengaruh terhadap variabel dependen sebesar 40%. 40%. Artinya peneliti hanya mampu mengidentifikasi 40% pengaruh variabel independen terhadap variabel Y. Idealnya 100%, tetapi ini tidak mungkin dalam ilmu sosial, ya. Dalam ilmu sosial tidak mungkin. Kita mengidentifikasi semuanya ya sangat sulit, ya. Nah, di sini R kuadratnya 40%.
yang seperti tadi saya sampaikan, variabel X1 sampai X6 berpengaruh 40% terhadap variabel Y. Sedangkan 60% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak teridentifikasi dalam model penelitian ini. Gitu Bapak Ibu, ya. Ini yang berhubungan dengan R dan R kuadrat. Sedangkan yang ada di sini Bapak Ibu yang disebut dengan Durbin-Watson, ya, Durbin-Watson. Yang ini digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi. Yang ini hanya dilakukan pada analisis regresi dengan menggunakan data time series. Jadi 2017, 18, 19 jadikan satu di situ. Ya. Jadi kalau data time series seperti ini harus ada uji Durbin-Watson-nya. Kalau di atas 2 ya, atau di bawah 2 berarti terjadi autokorelasi. Terjadi autokorelasi ini harus diobati. Ada caranya sendiri ya. Nanti saya sampaikan ya. Oke, itu Bapak Ibu ya. Mengenai regresi, saya kira sudah selesai regresi sederhana. Ya, sederhana. Walaupun di sini multiple biasa maksud saya. Kita akan lanjutkan ke analisis berikutnya mumpung Bapak Ibu masih membuka. Sebentar, Prof. Ini, Prof. Data, nanya, Prof. Sebentar, Prof. Halo. Gimana Pak? Ini R square minimal yang diperbolehkan berapa ya, Prof? Ya itu ya tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Tidak ada, minimal dan maksimalnya tidak ada. Yang paling penting itu adalah ini, Pak. Yang paling penting itu tadi pembuktian hipotesisnya, Pak. Jadi analisis ini kan hanya untuk mengetahui pengaruh berbagai variabel terhadap variabel Y, di mana variabel independen ini kita perlakukan secara sejajar, gitu, Pak. Jadi minimal maksimalnya itu ya tidak ada. Yang paling penting Bapak Ibu sudah menggunakan metodologi yang baik, ya, analisis yang baik, hasilnya itulah hasilnya. Hasilnya ya harus kita maknai. Apakah hasil itu sesuai dengan teori atau tidak? Kalau sesuai teori berarti sudah bagus. Bapak Ibu tinggal menguatkan bangunan teori yang sudah dibangun sebelumnya. Tetapi kalau ada hipotesis yang tidak terbukti, ya, ada hipotesis yang tidak terbukti, maka Bapak Ibu harus mengeksplor. Kenapa kok X4 ini tidak berpengaruh terhadap Y? Tadi saya berasumsi, menduga bahwa selama pandemi ini hubungan dosen dengan mahasiswa itu berkurang. Mereka tidak diskusi masalah materi pembelajaran, tetapi diskusi masalah lain. Misalnya seperti itu. Nah, ini dugaan saya. Saya kemudian akan menyampaikan di situ, oleh karena itu penelitian berikutnya, alangkah baiknya fokus apa saja yang didiskusikan oleh dosen dengan mahasiswa selama pandemi, selama pembelajaran online learning. Nah, ini yang disebut dengan theoretical gap, Bapak Ibu. Theoretical gap, ini menurut penelitiannya Herianto seperti ini, maka saya akan meneliti. Itu bagus, meneliti lanjutan. Itu Pak Siswanto ya. Jadi kalau ada dan tidaknya, itu tidak ada ukurannya. Tidak ada ukurannya. Ukuran yang baik di sini adalah apakah hipotesis itu diterima atau ditolak. Apakah hasil penelitian itu sesuai dengan bangunan teori yang sudah dibangun, yang dibuat atau tidak. Itu saja. Kalau iya, alhamdulillah akan memperkuat penelitian sebelumnya. Kalau tidak,
Bapak Ibu akan mengeksplor permasalahan yang mungkin timbul dari hasil penelitian ini. Dan hasil penelitian ini akan ditindaklanjuti oleh peneliti-peneliti berikutnya. Ya, gitu Pak Siswanto ya. Ya, Prof. Prof, itu berarti artinya begini, berarti itu kan X1 ya, total X1 sampai X6 itu secara simultan itu selain Prof. Secara simultan ya, betul. Berpengaruh terhadap Y dan besarannya besarannya 39 itu Prof ya. 39,8 ya, 40% itu ya. gitu ya. Iya, betul. Lalu nanti ya. kan bisa ditanya Prof. Berarti kan itu masih kurang dari 50%. Apa menariknya misalnya gitu loh Prof. Katakan nanti ada penguji nanyakan begitu tuh gimana ya Prof? Nah, misalnya 40% ini sudah merupakan angka yang signifikan, Pak. Begitu, angka yang signifikan. Kalau ditanya, loh, yang 60% kemana, Bapak dan Ibu? Yang 60% itu di luar kajian kami, ya. Jadi kami hanya mengidentifikasi, penelitian kami hanya mampu mengidentifikasi determinan dari Y itu sebesar 40%. Yang 60% itu dipengaruhi variabel lain yang tidak tercover dalam model yang sedang dikembangkan kami. Langkah berikutnya kami akan terus mengembangkan variabel-variabel apa saja yang berpengaruh terhadap Y. Tapi untuk saat ini hanya ini saja. Itu kalau tanya macam-macam itu ya cari-cari masalah ya. Ya Prof, siap. Mending lebih paham nih, lebih terbuka Prof. Ya. Okay. Kalau hanya 40 sudah signifikan, sudah bagus ya, sudah bagus ya. Lalu yang 60 bagaimana? Yang 60 itu di luar penelitian ini. Yang namanya penelitian Bapak Ibu itu ada delimitation. Ada skopnya ya, ada skopnya. Nek kalau limitation keterbatasan, kalau delimitation itu skopnya. Skop penelitian ini hanya memasukkan 6 variabel independen Bapak Ibu dan 1 variabel dependen. Ya. Kalau di luar itu ya kita belum meneliti, belum merumuskan dalam kajian teori. Ya nanti dalam penelitian lanjutannya kami akan terus berusaha mengidentifikasi faktor-faktor lain yang memungkinkan berpengaruh terhadap Y. Itu Pak. Siap Prof. Masih. Itu jawabannya paling pas itu. Ya. Nah, kalau ada penguji ya nggak bisa ya itu pengujinya berarti nggak paham. Ya. Oke Prof. Tenang aja ya. Iya. Oke Bapak Ibu. Nah, ini berkenaan dengan regresi. Ya. Bapak Ibu, waktunya, masih 10 menit, saya kira cukup Bapak Ibu. Tolong Bapak Ibu kembali ke sini ke data. Saya akan menyampaikan bagaimana uji ANOVA. Ya, Bapak Ibu sudah pernah dengar ANOVA ya? Bu Hartuti sudah pernah dengar Bu Hartuti? Ampun, Prof. Seperti kok ngantuk sekali Bu Hartuti ini tadi malam baca Al-Qur'annya sampai malam banget ya. Al-Kahfi Bali ini. Oke, Bapak Ibu. Saya akan share data ini. Ya. Ini ya Bapak Ibu ya. Coba Bapak Ibu lihat. Ini ada tahun ya, tahun. Kalau ada tanda seperti ini, berarti data ini dianggap string. Dianggap string itu dianggap huruf ya. Dianggap huruf. Oleh karena itu, maka yang ini tidak bisa kita analisis. Saya bertanya kepada Bapak Ibu sekalian. Data yang ada di sini Y. Ada Y, ada X1, X2 sampai X6. Saya ingin mengetahui apakah tahun 2017, 2018, 2019 itu berbeda apa tidak? Ya. Tahun ini berbeda. Ya. Data mengenai ini, apakah X1
dilihat dari tahun ini berbeda apa tidak. Nah, ini ada caranya. Kalau Bapak Ibu menguji dua distribusi data, X1 dan X2, ya, maka Bapak Ibu menggunakan analisis yang disebut uji T. T-test. T-test ini digunakan untuk uji beda dengan dua kelompok data. Jadi saya akan menguji beda X1 dengan X2. Saya akan menguji beda X3 dengan X4. Saya menguji beda X5 dengan X6. Atau Bapak Ibu akan menguji motivasi belajar anak-anak Wonosobo dari pegunungan dengan anak-anak dari Magelang, ya, dan juga dari daerah utara Pantura. Kalau yang diuji beda itu lebih dari satu dan klasifikasinya tunggal, maka Bapak Ibu bisa menggunakan uji one way ANOVA. One way ANOVA. Kalau dua menggunakan t-test. Kalau lebih dari dua, bisa 4, bisa 5, bisa 6, bisa menggunakan one way ANOVA. Tetapi kalau Bapak Ibu di situ ada klasifikasi lagi, maka Bapak Ibu bisa menggunakan two way ANOVA, ya, two way ANOVA. Jadi kalau misalnya saja dari Wonosobo ada petani, ada pegawai negeri, ada pedagang. Lalu dari Pantura ada pegawai negeri, ada pedagang, ada yang pekerjaan lain, misalnya seperti itu. Nah, datanya itu setiap tempat, setiap area, di sini ada 3 area, itu ada klasifikasinya lagi. Itu menggunakan two way ANOVA, ya, two way ANOVA. Nah, Bapak Ibu, saya ingin merubah yang tahun ini menjadi data angka, tidak string, ya Bapak Ibu ya. Coba diklik di sini variable view, klik di sini. Oke Bapak Ibu, bisa dilihat. Ya. Oke. Lalu di sini ada string. Nah, diklik. Di sini ada data string, ada koma, ada dot dan sebagainya. Saya klik numerik. Klik di sini. Lalu oke. Oke, klik. Nah, di sini tahun ini sudah ganti dari data string menjadi data numerik. Kalau data numerik itu bisa digunakan untuk analisis lanjutan. Saya ingin membedakan motivasi siswa dari tahun ke tahun. Apakah tahun 2017, 18, 19 itu berbeda apa tidak? Ya. Lalu kembali lagi ke sini, data view. Nah, ke data view. Baik Bapak Ibu, saya akan membedakan variabel Y, ini variabel Y, katakanlah begitu. Variabel Y kita katakanlah ini anggap sebagai prestasi belajar. Variabel Y ini kita anggap prestasi belajar. Saya akan membedakan, saya ingin mengetahui perbedaan prestasi belajar siswa dari tahun 17, 18, dan 19. Oke Bapak Ibu, saya langsung ke analyze. Analyze, di sini ada compare means. Analyze, ada compare means. Oke Bapak Ibu, sudah. Lalu di bawahnya itu ada
one way ANOVA. Klik. Ya. Oke, Bapak Ibu. Saya ingin tahu, Y itu prestasi siswa. Saya ingin membedakan prestasi siswa dari tahun ke tahun. Ya. Y saya masukkan di dependent list di sini. Bapak Ibu bisa masukkan 1, 2, 3 terserah. Ya. Lalu yang ada di sini vektornya adalah tahun. Klik di sini tahun. Oke Bapak Ibu ya. Nah, di sini langsung continue saja enggak apa-apa. Ya. Di sini ada post hoc. Ya. Post hoc. Post hoc ini Bapak Ibu uji lanjutan. Uji lanjutan, kalau Bapak Ibu menguji katakanlah tiga kelompok, tahun 17, 18, 19. Kalau hanya 2, dites, itu langsung ketahuan ditesnya. Tetapi kalau lebih dari 2, maka sebaiknya ada uji lanjutan, post hoc analysis. Ya. Di sini ada LSD, ada Tukey, ada Duncan, dan sebagainya. Yang paling banyak digunakan ada LSD dan Tukey and Kramers di sini. Tidak apa-apa. Ini LSD Bapak Ibu, diklik. Ya. Lalu ditekan continue. Klik. Lalu oke. Nah, udah Bapak Ibu, saya ingin lihat hasilnya. Saya ketinggalan Prof tadi Prof. Tadi, oh begitu. Oke-nya kok belum aktif ini. Apa ya? Kurang apa ya? Oh, kayaknya belum aktif. Sebentar, ya. Sebentar. Coba diulang lagi Prof. Saya ulangi lagi ya, Bapak Ibu, ini saya share. Oke. Ini analyze, Pak, analyze. Sudah? Ya. Lalu compare means. Oke, Pak. Oke, one way ANOVA. One way ANOVA, klik di sini. Ya. Ya. Y-nya masuk dependent. Ya, dependent list ya. Lalu yang vektornya tahun. Oh, tahunnya ditulis gitu, Bro? Enggak, langsung klik tahunnya kan tadinya di sini, Pak. Tadi tahunnya sudah belum dirubah belum dari belum, Bro. Numerik. Belum, Bro. Belum, Bro. Diulang, Bro. Berarti gini. Variabel view dulu, Bro ya. Datang ke variabel ini. Variabel view ya. Ya, variabel view. Tahun klik tahun. Tahun klik sudah. Terus numeriknya yang diklik. Numerik itu kan masih string. String terus? Ya, diklik yang numeriknya, Pak. Tadinya kan di sini. Di sini. Iya kan, Pak? Sebentar, Bro. Sebentar. Ini kan tahun kita klik terus. Sebentar, ya klik. Sudah keluar seperti ini belum? Belum ya, Bro? Di variabel view-nya Pak Edi. Di variabel view, Pak. Variabel view, awalnya. Pak. Iya, sudah kan, di variabel view. Terus tahun kita. Tahun numerik, tahun string, Bro. String. Ya, ini di ya, string. Sebentar. Saya terus ganti numerik. Oh ya, Bro. Ya, oke ya. Oke, udah ya. Oke, udah. Diganti numerik ya. Oke, numerik ya. Oke. Oke, terus ke data view lagi. Oke. Analyze. Berarti ini analyze. Ya, comparement. Ya, terus ini ada comparement. Ya. Ya. One way ANOVA. Terus ini Y masukkan sini. Tahun masukkan sini. Tahun ya. Sudah. Oke, tahun. Lalu post hoc. Oke. LSD. Ya, LSD. Continue. Oke. Ya. Ya. Bro. Ya. Nah, hasilnya ini Bapak Ibu. Hasilnya di sini ada F 0,227 dengan signifikansi 0,797. Artinya secara bersama-sama itu tidak ada perbedaan prestasi siswa ya dari tahun ke tahun. Jadi sama prestasinya.
Itu Bapak Ibu ya. Yang berikutnya, ini adalah multiple comparison post hoc test. Artinya Bapak Ibu akan menguji beda antara tahun 2017, ini juga tidak beda, ya, tidak signifikan karena di atas 0,05, ya. 2017 dengan 2019 juga tidak ada perbedaan, ya. Ini Bapak Ibu, fungsi dari uji multiple comparison atau post hoc test ini untuk melihat uji beda dari masing-masing tahun, ya, dari masing-masing tahun. Oke. Bisa di-share yang overview-nya yang punya Prof. Ini kan masih datanya lagi. Oh ya. Sorry. Ya. Oke, Bu. Ini ya. Ya, ini F-nya 0,227, ya. Itu tidak signifikan, berarti secara bersama-sama tidak ada perbedaan prestasi siswa dari tahun ke tahun. Tidak beda. Lalu saya ingin mengetahui prestasi 2017 dan 2018 ini juga tidak beda. Signifikansinya ini. Ya Bapak Ibu ya. Nah, lalu saya membedakan 2017 dan 2019 juga tidak ada perbedaan. Jadi kalau secara keseluruhan tidak beda, secara individual juga tidak berbeda. Ini uji one way ANOVA. Ya, one way ANOVA barangkali nanti suatu saat Bapak Ibu juga akan menggunakannya, ya, akan menggunakannya. Nah, di situ tadi Lajeng kalau ada, tidak berbeda kesimpulannya pripun iku Prof? ya sudah, berarti redaksinya. sama, Bu. Ya, berarti sama. Berarti sama. Misalnya aja Ibu akan penelitian. Prestasi mahasiswa tahun 2019 sebelum pandemi, ya. Dan tahun 2020 setelah pandemi dan 2001. Bagaimana sih pengaruhnya pembelajaran akibat online? Nah, Ibu bisa menentukan seperti ini. 2019 dibedakan dengan 2020, bedakan dengan 2021. Atau kalau 21 belum ada, ya katakanlah 2018, 19, 20, itu juga bisa dibedakan. Ya. Nah, kalau sama artinya ya tidak ada pengaruh dari pembelajaran online. Baik-baik saja, dilanjutkan saja, itu loh Bu. Kalau sama prestasinya, antara daring dan luring nggak ada bedanya. Tetapi kalau beda, ya misalnya beda konotatif negatif, yang luring dulu prestasinya katakanlah lebih tinggi daripada yang daring, maka ada sesuatu ini. Ya, ada sesuatu. Ini yang disebut dengan uji beda. Nah, ini dengan one way ANOVA. Bapak Ibu nanti bisa mengklasifikasikan lagi prestasi anak kelas 3, kelas 2, kelas 1. Ya. Di Wonosobo kelas 3, kelas 2, kelas 1. Di Semarang kelas 3, kelas 2, kelas 1. Nah, kalau sudah ada beberapa klasifikasinya seperti itu, maka Bapak Ibu tidak lagi menggunakan one way ANOVA, tetapi sudah menggunakan two way ANOVA. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mempelajari lebih lanjut pada analis multivariat. Ya. Oke Bapak Ibu, ya. Ada pertanyaan lagi? Wah, saya senang kalau ada banyak pertanyaan. Tanya Prof. Ya Bu, silakan. Ya, menarik sekali ini Prof. Jadi mengenai uji perbandingan ini sebetulnya ya Prof. Betul mungkin penerjemahan saya Diego, kalau misalnya uji one way ANOVA ini tidak signifikan begitu, berarti tidak perlu diuji lanjut nih Prof. Ya, tidak perlu diuji lanjut Bu. Ya. Itu yang pertama. Ya, kalau diuji kemudian, lanjut juga tidak apa-apa Bu. Barangkali nanti di bawahnya itu ada yang beda, tidak apa-apa, dilanjutkan. Jadi terus gimana Bu? Untuk uji lanjut nih kok Prof,
kan banyak pilihan ya Prof. Ini Ya, ada beberapa buku mengatakan referensi yang berbeda-beda untuk menyatakan uji lanjut ini, kan kita harus memilih sebetulnya yang sesuai. Apakah selama ini betul kalau yang pemilihan dari uji lanjut ini berdasarkan koefisien keragaman yang akan Prof? Ya, bisa seperti itu, Bu. Yang paling penting adalah Ibu memilih uji lanjutan itu dasarnya apa. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menjelaskan dasarnya apa, siapa yang mengatakan, sumbernya apa, itu sah-sah saja, mau enggak apa-apa. Jadi enggak masalah. Ketemu juga sama, Bu, ya. Ketemunya juga sama. Kadang saya coba semua Prof akhirnya karena mungkin tidak apa-apa. Itu hasilnya sama juga kan, Bu? Hasilnya hampir sama kan? Sama, tapi kadang juga nggak ada yang berbeda, Prof. Oh, Kadang-kadang begitu. Ya kalau berbeda nanti malah itu bisa jadi bahan untuk diskusi lebih lanjut. Itu bagus ya. Jadi kalau menggunakan LSD itu hasilnya seperti ini, menggunakan TUKI seperti ini, itu bagus, Bu, ya. Sebagai bahan diskusi. Nah, asumsinya yang digunakan oleh Ibu pada waktu menentukannya di metodologi penelitian itu juga dijelaskan kenapa Ibu pakai LSD, kenapa Ibu pakai TUKI, itu biar nanti lebih jelas. Gitu. Oh, okay. Satu lagi, Prof. Iya, silakan, Bu. Mengenai ini penentuan itu tadi one way ANOVA dan two way ANOVA itu kadang-kadang sering rancu karena ini sebetulnya kan berhubungan dengan variabel independennya ya Prof. Iya, Bu. Kadang-kadang kita bingung antara variabel independen dengan cara perlakuan ngaten Prof. Jadi ini bagaimana sebetulnya rambu-rambunya? Jadi gini Bu ya. Jadi antara one way ANOVA dan two way ANOVA itu memang perlu pemahaman. Jadi kalau one way ANOVA, sebentar saya simulasikan dengan, nah, saya akan membuat datanya dengan Excel. Excel. Nah, oke Bapak Ibu, ini saya akan nge-share dulu. Nah, jadi ini ada Excel, ini ada nomor responden, ini ada prestasi Wonosobo, ini ada Magelang, ini ada Batang. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, kalau panjenengan datanya seperti ini, ya, seperti ini, nah, ini contoh aja Bapak Ibu ya, untuk mempermudah. Nah, kalau datanya seperti ini, ya tidak memperhatikan klasifikasi berikutnya, ya. Ini kan tidak ada klasifikasi lanjutan. Yang ini tidak ada klasifikasi lanjutan. Saya akan membedakan Wonosobo, Magelang, Batang. Itu ya Bu ya. Itu tidak ada klasifikasi lanjutan, klasifikasi dari data prestasi. Saya mengukur prestasi siswa di Wonosobo seperti ini. Kelas 6 semuanya, misalnya kelas 6 semuanya. Magelang juga kelas 6 semuanya. Batang juga kelas 6 semuanya. Itu Bu, misalnya ya. Atau ini dari keluarga pedagang, dari keluarga petani, dari keluarga buruh misalnya saja. Ya. Semuanya sama, pokoknya saya tidak peduli. Ada klasifikasi lagi. Wonosobo ada yang seperti ini,
Magelang seperti ini, Batang seperti ini. Nah, kalau panjenengan nanti akan melakukan klasifikasi lagi, saya akan membedakan. Oh, data ini yang nomor ini sampai 10 itu data prestasi siswa dari pedagang. Lalu yang ini nomor ini prestasi dari anak pegawai negeri. Ya. Ini saya beri warna yang beda ini. Terus kalau misalnya aja di sini sampai 30, ya, sampai 30. Nah, yang ini saya ambil data prestasi dari buruh misalnya, dari buruh. Nah, kalau sudah seperti ini Bu, maka analisis yang digunakan tidak lagi one way ANOVA, tetapi sudah dua arah. Jadi Bapak Ibu nanti akan membedakan ya Wonosobo, ya Magelang, ya Batang berdasarkan anak dari pedagang, berdasarkan anak dari pegawai negeri, dan berdasarkan anak dari buruh. Ya. Ini yang disebut dengan two-way ANOVA. Itu Bu. Ya. Lah nanti kalau Bapak Ibu berminat untuk mempelajari ini, silakan pelajari di analisis multivariat. Ya. Analisis multivariat. Bukunya banyak Bu. Ya. Saya kira ini juga ada di desain penelitian Bu, ya. Desain penelitian biasanya ada. Kalau teman-teman dari jurusan bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris biasanya melakukan penelitian semacam ini. Jadi melakukan eksperimen, ya, melakukan eksperimen perlakuan A, B, C kelas 1, 2, 3. Itu kan sudah dua arah, ya. Sudah 3x3 desain penelitiannya. Jadi nanti akan diketahui ya bedanya bagaimana, ada interaksinya apa tidak. Gitu, begitu ya Bu Ari ya. Matur nuwun, Prof. Ya. Ya nanti kalau ingin belajar lebih lanjut tentang ini ya monggo. Tapi untuk MP sepertinya eksperimen jarang Bu, jarang. Kalau eksperimen nanti Ibu nggak lulus satu, yang kedua biayanya mahal ya. Jadi alangkah baiknya kalau menurut saya sih kalau MP ya kuantitatif itu lebih cepat, ya bisa lulus tepat waktu, biayanya juga tidak terlalu mahal. Yang penting Bapak Ibu kan lulus tepat waktu. Ya, apalagi akreditasi kita sudah unggul. Kalau ya. Bapak Ibu akan mempunyai idealisme yang tinggi sekali, silakan. Tetapi jangan sekarang. Ya. Sekarang yang paling penting adalah Bapak Ibu selesai. Betul, Prof. Disertasi sempurna tidak ada. Disertasi sempurna tidak ada Bapak Ibu. Adanya disertasi yang baik. Berprestasi yang baik yang selesai. Kalau nanti Bapak Ibu akan mengembangkan lebih lanjut, ya urusan Bapak Ibu nanti berikutnya. Waktunya lama, tidak diganggu macam-macam, ya. Yang penting sekarang lulus lah ya. Ya ini mengawinkan antara idealisme dan pragmatisme. Ya jangan terlalu idealis, ya jangan terlalu pragmatis. Ya di tengah-tengah saja. Punya idealisme dan punya pragmatisme. Ya, itu Bapak Ibu sekalian. Iya, Prof. Ya. Ada pertanyaan lagi? Ya kalau tidak ada, saya udah melanggar beberapa menit ini. Ya, Prof. Ya. Bapak Ibu, saya mohon untuk bisa install Amos ya. Minggu depan kita sudah membicarakan masalah analisis dengan menggunakan Amos ya. Amos itu apa? Saya akan berikan
contoh supaya Bapak Ibu itu terbakar semangatnya. Ya. Termasuk publikasi itu ya jangan dibuat beban. Saya kok dengan teman-teman itu, teman-teman S1, teman-teman dosen, sekarang sudah 4 publikasi Scopus ya. Ya, 2 diantara tadi yang dari Taylor dan Francis ya sudah publish juga. 1 di Amerika, satunya lagi di Australia. Australia 1, Amerika 1, Inggris 2 ya. Jadi Bapak Ibu ya bisa, mahasiswa S2 saja sudah banyak bisa. Itu tergantung dari ketelatenan. Jadi Bapak Ibu sekarang hidup panjenengan itu ya sedang tidak normal. Itu harap dipahami. Jadi kalau Bu Lili itu sering lupa itu ya wajar, enggak apa-apa. Karena Bapak Ibu memikirkan kerja, memikirkan kuliah, iya. Kalau Bu Hartuti ternyata tiba-tiba blank itu ya biasa, ya. Ya, cari masker, iya cari masker, hubung-hubung kemana-mana ternyata sudah di atas kepala itu biasa. Kalau masalah S3 seperti itu, iya, ya jangan dibuat apa ya terlalu stres ya. Yang penting Bapak Ibu mengerjakan setiap harinya telaten. Benar, ini masalah ketelatenan Bapak Ibu, ketelatenan kesabaran. Menyusun disertasi, kalau panjenengan itu menganggap bahwa ini sebuah beban, dia tidak akan selesai. Ya, semuanya aduh ketemu dengan pembimbing takut dan sebagainya, ya itu tidak akan selesai. Tetapi kalau semuanya ini dilakukan dengan senang hati, kalau tidak tahu ya tanya, kalau tidak bisa ya tanya. Tanya pada siapa? Tanya pada teman, tanya pada dosen, tanya pada pembimbing. Ya, kuncinya hanya 1, sabar, sabar, dan sabar. Itu. Jangan sampai Bapak Ibu patah semangat. Ya, patah semangat itu ya akan menghancurkan semuanya. Sekali Bapak Ibu masuk di S3, ya harus lulus. Itu kata-kata yang paling luar biasa. Bapak Ibu harus lulus. Kalau Bapak Ibu tidak lulus, sudah berapa uang yang dikeluarkan oleh Bapak Ibu semuanya. Uang itu tidak hanya dalam ukuran uang out of pocket expenditure. Jadi bukan hanya sekedar uang yang keluar dari uang saku, bukan. Tapi kesempatan, coba kalau Bu Hartuti tidak S3 seperti ini, bekerja di tempat lain, menggunakan waktunya ke tempat lain, pasti akan mendapatkan uang jauh lebih banyak. Itu yang disebut dengan biaya kesempatan atau opportunity cost. Jadi Bapak Ibu mempunyai biaya yang real dan biaya opportunity. Biaya real yang dikeluarkan untuk bayar SPP, untuk bayar publikasi, untuk beli buku, itu biaya real. Tapi biaya out of pocket expenditure itu ya sudah tentukan. Tapi yang opportunity cost-nya itu yang mahal. Yang jauh lebih mahal lagi apa Bapak Ibu? Usia. Usia, jangan sampai Bapak Ibu spending your age ya. Jadi menggunakan umur panjenengan semuanya di S3 ini for nothing. Jadi sekali masuk ya harus lulus. Kalau tidak lulus, Bapak Ibu sudah kehilangan usia setidak-tidaknya 3 tahun. Dan usia itu tidak akan pernah kembali. Itu usia. Kalau Bapak Ibu ternyata telah menyingkirkan keluarga sementara ini, anak yang harus dapat perhatian, suami yang dapat perhatian, tetapi sekarang tidak dapat perhatian, itu juga opportunity cost. Something very important for you, you have to graduate as soon as possible on time with a good grade. Jadi Bapak Ibu harus lulus tepat waktu dan sekali lagi dengan prestasi yang baik. Itu Bapak Ibu ya, tetap semangat ya. Kalau Bapak Ibu tidak normal hidupnya, itu wajar. Saya sudah biasa. Dulu ya saya pernah mengalami seperti itu. Apalagi sekarang, seandainya aja Pak Simon kok belum tahu saya penelitiannya apa, disertasinya apa, belum tahu, wajar. Jadi saat-saat pertama itu ya gelap gulita. Tapi lama-lama, oh ini ya, oh ini ya, oh ini ya. Akhirnya akan terang beneran.
dan lulus. Itu Bapak Ibu ya. Ya, Prof. Jangan sampai ini kelas ini kan banyak sekali, ada berapa jumlahnya ya, harus lulus tepat waktu dengan nilai yang bagus. Apalagi masih muda-muda. Masalah publikasi itu masalah yang gampang, itu bisa dibicarakan dengan pembimbingnya. Ya. Kalau pembimbingnya tahu, kalau tidak tahu ya tanya pada orang lain. Ya. Pengalamannya bagaimana publikasi. Ya banyak yang ya sudah publikasi. Ya Alhamdulillah saya sudah 27 publikasi ya. Ya pernah ditolak. Ya nggak apa-apa. Pernah ditolak. Ditolak ya rasanya aduh. Ya kalau ditolak ya. Ambil saja penolakan itu apa. Oh penolakannya seperti ini. Saya berarti harus perbaikannya seperti ini. Jadi kalau ditolak lalu patah hati, wah itu bukan apa pribadi akademisi. Ditolak, pelajari penolakannya bagaimana. Oh ternyata begini, lalu sapin lagi. Ya. Itu Bapak Ibu yang saya alami. Kalau satu menolak, masih menunggu yang lain. Ya, Scopus banyak banget. Satu menolak, 1000 menunggu. Itu. Tapi itu diperbaiki lagi. Strateginya bagaimana? Ya silakan Bapak Ibu tanyakan pada teman-teman yang paham. Gitu. Kalau suatu saat nanti kalau Bapak Ibu menginginkan untuk ini ya nanti saya diskusikan masalah publikasi. Tapi kita akan ketemu lagi semester ini semester berapa Bapak Ibu ya? 2 ya? 2, Prof. Ya 2. Insya Allah nanti kan semester yang akan datang ketemu dengan saya lagi manajemen strategik mestinya ya. Ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini saya sudah meminta waktu panjenengan semuanya sudah melewati banyak batasnya. Terima kasih, Bapak Ibu. Minggu yang kemarin ternyata oleh Pak Sukestiarno hari Jumat itu kan ya langsung diberi ujian tengah semester Waduh, kok divalidasi ujian tengah semester. Saya akhirnya nggak kedapatan berarti nanti hari ini saya isi yang kemarin ya. Yang ini saya isi besok begitu ya Bapak Ibu ya. Ya, betul Prof. Tidak apa-apa ya. Prof. Minggu depan Bapak Ibu tolong sudah install Amos ya. Amos. Menarik sekali ya, menarik sekali. Saya ingin mahasiswa MP yang ini bisa publikasi internasional dengan cepat ya. Oke, gitu ya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, saya izin brief ya. Oke.